Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sazila Isila Sabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk poinnya sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mahasiswa, pengertian korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, strategi pemberantasan korupsi, ada pula peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu mahasiswa? Menurut Siswoyo pada 2007, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, kerencanaan dan bertindak, berpikir kritis dan bertindak dengan tepat dan cepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Nah, semangat-semangat yang berkorbar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil, mimpi-mimpi besar akan bangsanya, intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sejarah mencatat perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Bahwasannya perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa. Dan dari pergerakan mahasiswa akan muncullah tokoh dan pemimpin bangsa selanjutnya. Selanjutnya ada korupsi. Dalam seni perang terdapat ungkapan yaitu untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi, namun demikian pengertian korupsi menurut hukum positif pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintahan maupun swasta, yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau bahkan korporasi yang dapat merugikan keuangan sendiri. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya korupsi. Gimana sih penyebab terjadinya korupsi? Penyebab terjadinya korupsi ini bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Saya ambil menurut Kresi. Menurut Kresi ada 3 faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi. Yang pertama ada pressure atau tekanan. Motivasi ekonomi atau dorongan tertentu mendorong individu merasa tertekan secara finansial, meskipun seringkali hanya sebatas persepsi subjektif. Contoh lainnya yaitu bisa terjadi untuk menutupi kinerja yang buruk karena dituntut melakukan pekerjaan yang hasilnya harus baik dan sempurna. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Lemahnya sistem pengawasan memberikan celah bagi pelaku korupsi untuk beraksi tanpa terdeteksi, menciptakan kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Pelaku korupsi selalu memiliki pembenaran atau alasan tertentu untuk tindakan mereka, yang meminimalisir rasa bersalah dan memberikan legitimasi pada perilaku mereka. Contohnya yaitu, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak. Ya, selanjutnya yaitu ada dampak. Adapun dampak bagi korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Sujoni Karni, yang pertama yaitu rusaknya sistem tatanan masyarakat, yang kedua ada ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi, yang ketiga yaitu munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat, yang keempat yaitu penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum yang ada pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah, yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Selanjutnya yaitu ada strategi. Upaya pemberantasan korupsi ini meliputi beberapa prinsip, yaitu memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Yang kedua ada upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, atau mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen lainnya. Menurut Hong Kong dengan ICAC-nya atau KPK-nya Hong Kong, terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi preventif.
Strategi ini adalah upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability, dan responsibility, yang mampu mendorong setiap individu untuk melakukan segala bentuk korupsi yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada strategi investigatif, adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Selanjutnya yaitu strategi edukatif, adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Nah, selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya, supaya dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Apabila kita menilik ke dalam untuk mengetahui apa hakikat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Di satu sisi, mahasiswa merupakan peserta didik, di mana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi gen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang, akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintahan dengan melakukan eh, membangun opini publik, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan dengan melakukan demonstrasi dan pengerahan massa dalam jumlah besar. Di samping itu, mahasiswa mempunyai jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sehingga apabila dikoordinasikan dengan baik akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu ada peran mahasiswa. Terdapat 4 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan di tingkat nasional. Pada lingkungan keluarga sendiri yaitu ada 3, yaitu pengamatan terhadap anggota keluarga. Yang kedua yaitu pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Bisa memberikan pendidikan mengenai nilai-nilai anti korupsi terhadap adik-adik atau saudara-saudara. Untuk sumbernya itu bisa dari sosial media atau bahkan dari koran dan sebagainya. Yang ketiga yaitu melakukan komunikasi terbuka. Kita harus rajin-rajin melakukan komunikasi terbuka sehingga terdapat proses berbagi informasi, ide, dan pandangan secara jujur dan transparan di antara anggota keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi atau belum. Selanjutnya ada peran mahasiswa di lingkungan kampus. Pada lingkungan kampus sendiri dibagi menjadi 2 poin, yaitu ada individu dan ada komunitas. Pada individu terdapat kita harus melakukan pembenahan diri. Pembenahan diri sendiri bisa dengan menerapkan sikap jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap anti korupsi. Menumbuhkan anti korupsi ini bisa dengan hidup sesuai kemampuan. Yang kedua ada fokus terhadap kinerja dan tanggung jawab dengan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu selalu bersyukur. Yang ketiga ada kesadaran akan dampak korupsi. Dampaknya itu bisa merusak diri sendiri,
ada sulit mendapatkan kepercayaan kembali, yaitu menerima kebencian sosial, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk komunitas sendiri yaitu memberikan bimbingan atau penyuluhan. Kita bisa memberikan penyuluhan atau mengadakan sosialisasi atau seminar dengan materi anti korupsi. Yang kedua ada transparansi dana. Transparansi dana sendiri yaitu dengan adanya keterbukaan informasi dan mampu menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat perihal pengelolaan. Yang ketiga yaitu membuat koperasi atau kantin jujur. Dengan adanya koperasi atau kantin jujur ini kita bisa menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya kejujuran dan membina rasa tanggung jawab kita. Selanjutnya ada peran masyarakat di lingkungan masyarakat. Peran mahasiswa di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat sendiri yaitu kita bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kejamnya korupsi. Bisa juga melakukan penyuluhannya melalui sosial media supaya kita bisa menyebarluaskan informasi tersebut. Yang kedua yaitu membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil ini bisa dengan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Mengkritisi peraturan tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat juga bisa dengan unjuk rasa. Yang terakhir yaitu menghimbau masyarakat agar berperan aktif dalam tindak korupsi. Karena di sini peran masyarakat bukan hanya pengamat pasif, melainkan pemain utama yang terlibat langsung dalam setiap proses yang terjadi. Dalam era di mana teknologi dan informasi ini, warga negara memiliki kekuatan untuk berpartisipasi, berkomunikasi, dan mengambil inisiatif untuk membentuk masa depan bersama. Selanjutnya, yaitu ada peranan mahasiswa tingkat lokal dan nasional. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebar perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Dapat disimpulkan bahwasannya dengan kekuatan yang dimiliki berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum, bagi pelaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Suara kita, langkah kita, bersatu melawan korupsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan tidak pada korupsi.